Shalom teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita dalam ibadah bentuk online karena Kota Palu sedang meningkatnya kasus corona. Karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Kita akan memulaikan ibadah ini, kita angkat pujian Sungai Sukacitamu. Saat ini kita masuk dalam doa pembukaan. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu. Terima kasih banyak Tuhan, karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, setiap anak-Mu. Saat ini Tuhan, kami hendak melaksanakan ibadah kami, walaupun kami kembali melaksanakannya secara online, tapi kami tetap percaya itu semua tidak akan mengurangi sukacita kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, kami percaya itu semua ada dalam kendali-Mu. Kalaupun saat ini Tuhan, kami dipaksa harus melaksanakan ibadah di rumah kami masing-masing, kami tetap percaya bahwa kasih-Mu akan selalu melingkupi kehidupan kami dimanapun dan kapanpun kami berada. Tuhan, saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan lewat ibadah online kami. Kiranya Engkau mau memberkati ibadah kami, berikan kami hikmat, berikan kami fokus Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan jalani ibadah ini boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu juga. Terima kasih Tuhan, hanya ini doa dan permohonan kami Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, terpujilah nama-Mu Tuhan. Masuk dalam puji-pujian pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh Katesa. Kita pada malam hari ini
11 ayat 1-7. Saya akan membacakannya dan teman-teman akan mengikutinya dari rumah. Mazmur 11 ayat 1-7. Tuhan tempat pelindungan. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apa yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan, tahtanya di sorga, matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik. Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Demikian firman Tuhan, saya kembalikan kepada yang bertugas. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Benrio Sibarani. Namun sebelum itu kita angkat pujian kemenangan terjadi di sini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi kaki dan langkah kami. Firman-Mu menerangi kami untuk meraih dan menuju masa depan. Dan saat ini firman-Mu itu Tuhan akan kami baca dan renungkan. Maka kami memohon, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu sungguh terpatri di hati sanubari kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara remaja yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 sampai ayat 11 berkata demikian. Sadarlah dan berjaga-jagalah.
Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak remaja yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertama-tama mau dikatakan kepada kita sekalian bahwa situasi dan kondisi kehidupan seseorang selalu menjadi intaian bagi si iblis untuk mencari waktu dan saat yang teduh memasuki orang tersebut, kemudian merenggut orang tersebut sehingga meninggalkan keyakinan dan imannya dan berbalik dari Tuhannya. Iblis sangat peka terhadap kondisi dan keadaan yang dijalani oleh seseorang di hidup ini. Itulah sebabnya dalam bacaan kita saat ini di ayat 8 bagian pertama, Petrus menegaskan, mengingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah dan berjaga-jagalah menjadi peringatan kepada semua orang yang sedang berhadapan dengan berbagai bentuk persoalan hidup. Sadar dan berjaga-jaga menjadi peringatan kepada setiap orang yang sedang dihampiri kekhawatiran, mulai berada di situasi dan kondisi yang baru dikenal, yang agak sulit untuk dijalani. Sadar dan berjaga-jagalah menjadi prinsip hidup orang percaya di segala kondisi kehidupan. Kenapa Petrus mengingatkan orang-orang percaya untuk sadar dan berjaga-jaga? Karena ditegaskan dalam bacaan kita, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bahwa penulis surat ini menganalogikan, membuat perbandingan si iblis itu laksana singa yang sedang lapar. Istilah mengaum-ngaum menunjuk bahwa singa ini sedang lapar. Dan ketika singa dalam keadaan lapar tersebut, dia sangat peka mencari mangsa. Demikianlah pula halnya dengan si iblis. Dikatakan bahwa dia berjalan berkeliling. Saudara-saudara, apa yang harus dilakukan orang percaya ketika pertama-tama dikatakan sadarlah dan berjaga-jagalah, kemudian diterangkan bahwa musuh iblis itu dalam posisi mengintai kita setiap saat. Yang dilakukan oleh setiap orang percaya melawan. Tidak boleh ada seorang pun dari orang percaya, dari anak-anak Tuhan yang harus menyerah dengan keadaan. Tidak boleh ada seorang pun dari anak-anak Tuhan yang kemudian lari dari persoalan. Di ayat 9 dikatakan, lawanlah dia. Tapi dengan apa? Yang pertama, dengan iman yang teguh. Bagaimana cara kita melawan iblis yang laksana singa mengaum-ngaum sedang mencari mangsa yang akan ditelannya? Caranya sekali lagi dengan iman yang teguh. Iman yang teguh berarti keyakinan yang kokoh dan kuat dan tidak mampu diubah, diganti, diombang-ambingkan, dihancurkan oleh situasi dan keadaan hidup. Itu berarti hidup orang yang percaya kepada Tuhan adalah hidup yang beriman
teguh, penuh komitmen, dan berprinsip. Saudara-saudara, sepertinya penulis surat ini mau mengatakan bahwa tantangan yang dihadapi oleh orang-orang percaya bukan hanya tantangan yang dihadapi sendirian, tetapi juga dihadapi oleh orang-orang percaya di berbagai tempat. Dan pada akhirnya Tuhanlah yang memberi kekuatan, Tuhan yang menganugerahkan kasih karunia, karena Ia sungguh-sungguh berdaulat atas segenap hidup anak-anaknya. Saudara-saudara, sebagai anak-anak remaja, tentu bukanlah perkara mudah menjalani hidup di new normal ini. Tidak mudah belajar dari rumah, tidak mudah bergaul dari rumah, tidak mudah hidup serba terbatas, menghabiskan waktu kebanyakan di rumah, tidak mudah. Dan kita kadangkala juga tidak sadar bahwa dalam kondisi dan keadaan seperti ini, si iblis pun sedang mengintai kita. Keadaan seperti ini sangat rentan membuat kita jauh dari Tuhan. Keadaan hidup seperti ini sangat mudah membawa kita jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Karena pada akhirnya tidak sedikit orang yang bukan hanya jaga jarak dengan saudaranya, sesamanya, tetapi kemudian jaga jarak dengan Tuhannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, penulis surat Petrus katakan bahwa Tuhan Allah yang memanggil kita ke dalam kemuliaannya adalah Tuhan Allah yang melengkapi, yang meneguhkan, yang menguatkan, yang mengokohkan. Bahwa apa yang terjadi dan kita alami di masa-masa sekarang ini bukan melulu kita hadapi sendirian, tetapi semua orang di tengah dunia ini pun menghadapi yang sama. Terus bagaimana dengan kita anak-anak Tuhan? Sekali lagi mau disampaikan kepada kita, sadarlah dan berjaga-jagalah. Sadarlah terus dalam iman, berjaga-jagalah dalam iman, lawanlah iblis, karena kita adalah orang-orang yang diberi kuasa oleh Tuhan Allah. Lawanlah iblis dengan iman yang teguh. Percaya saudara-saudara, kalau kita gelisah, resah, janganlah menjaga jarak dengan Tuhan Allah. Janganlah malah meninggalkan Dia. Kemudian kita lengah, kita tak sadar dan tak berjaga-jaga. Kita pasti mampu menghadapi masa-masa sukar sekarang ini dengan hikmat dari Allah. Karena Dia sekali lagi melengkapi kita, meneguhkan kita, menguatkan dan mengokohkan kita. Seketika lamanya di masa pandemi ini kita mengalami kesusahan, Tuhan pasti menghadirkan masa di mana kita bersuka cita sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Sebab Dialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Terpuji Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Yang ku
Baik, teman-teman remaja, kita berdoa syafaat. Kita tunduk kepala kita sejenak. Kita berdoa. Bapa di sorga, malam ini kami datang kepada Tuhan. Kami menaikkan pujian syukur. Tuhan penuh kasih. Tuhan selalu memelihara kehidupan kami. Kami didapati sampai saat ini dalam pimpinan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, kami sehat selalu. Bapa di sorga, kami sudah mendengar firman Tuhan. Terima kasih untuk firman ini. Kiranya firman Tuhan ini menjadi bekal bagi kami untuk melanjutkan kehidupan kami di tengah dunia ini. Kami bisa melakukan yang baik. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa buat hamba Tuhan yang Tuhan pakai memberitakan Injil bagi kami malam hari ini. Diberkatilah hambamu, berikan dia kekuatan, kesehatan dalam menjalani tugas dan tanggung jawab. Hikmat selalu dari Tuhan dan berkat-berkat yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan hambamu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak remaja dalam pendidikan, dalam pertumbuhan masa remaja. Kami serahkan di dalam pertolongan Tuhan. Masa remaja yang indah dan masa sekolah yang selalu melibatkan Tuhan di dalam hidup untuk meraih keberhasilan, sehingga sukses selalu karena Tuhan yang menolong dan menyertai. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka berada, sakit di rumah sakit, penyakit apa saja, bahkan khususnya penyakit COVID. Tuhan Yesus, kami mengandalkan Tuhan. Kami memohon Tuhan, campur tangan Tuhan yang penuh dengan kasih dan kuasa itu menjamah bagian tubuh mereka dan menyembuhkan sakit penyakit mereka, memberikan mereka kekuatan iman dan tetap berpengharapan, tetap mengandalkan Tuhan. Berkati para medis, para dokter, juru rawat yang dipercayakan untuk menangani orang sakit. Tuhan kasih kesehatan mereka dan kemampuan, kekuatan dari Tuhan, sehingga tugas dan tanggung jawab ini mereka kerjakan dengan baik dan mereka mampu melakukannya karena ditolong dan dipimpin oleh Tuhan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, bangsa dan negara kami dalam menjalani, melaksanakan semuanya. Tuhan memberkati dan menolong selalu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sebagai pengurus remaja, kami memohon pertolongan Tuhan. Kami bisa melakukan karena ada Tuhan yang memberkati dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Minta ampun segala dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hidup ini, sebab ku tahu hari
ibadah kita dengan doa. Kita dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas segala pernyataan-Mu. Takkan henti kami mengucap syukur atas segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Ya Tuhan, walaupun ibadah kita dalam bentuk video, tetapi Kau tahu ya Tuhan hati kami ingat selalu memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati ibadah ini. Berikan kami hikmat dan berkat. Berikan kami pemahaman untuk memahami firman Tuhan kami yang dengar tadi. Di dalam Yesus, haleluya, amin.